Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana Ibu kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu Bidan baik. Alhamdulillah Bu. Perkenalkan Ibu, saya Rahmati Noviari, mahasiswi Kebidanan Stitis RSPD Gatot Subroto yang bertugas pada pagi hari ini untuk mendampingi konseling KB Ibu. Ibu dengan siapa Bu namanya? Wilda Bu Bidan. Baik Bu Wilda, ada yang bisa saya bantu? Ini Bu Bidan, saya dan suami saya untuk memutuskan untuk ber-KB, tapi saya masih bingung Bu Bidan untuk memilih KB apa yang cocok untuk saya gunakan. Jadi saya ingin meminta penjelasan dari Bu Bidan terkait jenis-jenis kontrasepsi apa saja yang bisa saya gunakan nanti. Baik Bu, sebelumnya Ibu sudah pernah menjadi akseptor KB Bu? Pernah Bu Bidan. Selama ini KB apa yang Ibu gunakan Bu? Saya menggunakan KB pil 1 bulan Bu Bidan. Kalau boleh saya tahu Ibu sekarang mempunyai anak berapa ya Bu? Saya punya anak 1 Bu Bidan, laki-laki, baru umur 1 tahun. Memang masih waktu yang sangat baik Bu untuk menjalankan anak, apalagi di masa anak, apalagi di masa pandemi itu memang ada beberapa jenis. Di antaranya ada KB suntik, pil, implan, kondom, dan AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim. Apa saja keuntungan dan kerugian dari alat kontrasepsi itu Bu Bidan? Benar Bu, jenis-jenis alat kontrasepsi tersebut masing-masing mempunyai kekurangan dan kelebihan. Saya akan jelaskan satu persatu ya Bu, agar nantinya Ibu tidak bingung akan Ibu gunakan lagi untuk memilih alat kontrasepsi apa. Iya Bu Bidan. KB suntik ada yang 1 bulan. KB suntik ada yang 1 bulan. Dan yang 3 bulan menggunakan Depo-Provestin dan yang 3 bulan menggunakan Depo-Provestin dan Depo-Provera. Keuntungannya itu tidak menggantung hubungan suami berat badan Ibu bisa menaik juga mengembalikan setelah setahun menggunakan dan berhenti haidnya belum berakhir dan ada bercak darah pada awal pemakaian. Untuk KB pil, Ibu kita mengenal dua jenis saja ya Bu. Pertama, mini pil atau pil progestin. Pilih yang baik bagi ibu yang menyusui dan ingin menggunakan pil. Mulai diminum pada minggu ke-6 sangat efektif selama masa menyusui. Yang kedua yaitu pil ini sangat efektif bila diminum setiap hari bila dapat terjadi kehamilan. Kemudian kelebihannya tidak mengganggu hubungan suami istri. Kemudian bisa digunakan wanita di segala usia. Kesuburannya segera kembali setelah dihentikan. Kemudian mengatur siklus haid. Kesuburannya pada 3 bulan pertama bisa merasakan mual, perdarahan atau bercak darah, terutama jika lupa atau terlambat pada 3 bulan. Bisa merasakan sakit kepala ringan, berat badan bisa berhenti. Jenis KB yang kedua yaitu jenis KB yang kedua yaitu menjadi beberapa jenis kecil, terbagi juga menjadi beberapa jenis kecil yaitu Implan, dan Planon, Indroplan, dan Zadena. Keuntungan dari metode ini yang cepat setelah pencabutan, bebas dari pengaruh estrogen, tidak mengganggu ASI, perdarahan lebih ringan, estrogen, tidak menaikkan tekanan darah, mengurangi nyeri haid. Kemudian kekurangannya beberapa keluhan kepala, peningkatan atau penurunan berat badan, nyeri payudara, timbul beberapa keluhan di kepala, peningkatan payudara, perasaan mual, kemudian
pusing kepala, perubahan mood atau pembedahan minor untuk insersi dan penyabutan, tidak memberikan efek terhadap infeksi menular seksual, HIV atau HIV, termasuk HIV atau HIV. terjadi kehamilan ektopik sedikit lebih tinggi, 1,3 per 100.000 perempuan per tahun. Efek sampingnya selama 3-6 bulan pertama dari pemakaian antara lain bertambahnya hari-hari perdarahan dalam satu siklus haid, berkurangnya panjang siklus haid, amenore, meskipun jarang terjadi dibandingkan perdarahan lama atau perdarahan bercak. Yang terakhir yaitu ada IUD atau spiral, suatu alat atau benda yang dimasukkan ke dalam rahim dan sangat efektif, reversibel dan berjangka panjang, dapat dipakai oleh semua perempuan usia reproduktif. Tingkat keefektifannya juga tinggi, yaitu 92-99%. Oleh sebab itu, banyak ibu yang memilih menggunakan IUD. Mekanisme kerja IUD sendiri yaitu menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tubuh falopi, mempengaruhi fertilisasi sebelum ovum sampai kaviteri, memungkinkan untuk mencegah implantasi uterus. Untuk jenis IUD sendiri telur ke dalam uterus. Untuk jenis IUD sendiri sangat koil dan banyak, Bu. Ada lipes lock, safi, dana super, kutinol, dan progesteron kemudian IUD. Kemudian keuntungannya yaitu cocok untuk mencegah kehamilan atau menjalankan kehamilan dalam jangka panjang, tidak mengganggu laktasi menyusui, tidak berinteraksi dengan obat-obatan, dapat dipasang segera setelah melahirkan guguran. Kesuburan cepat kembali setelah IUD dicabut atau dibuka. Kemudian kekurangannya, efek sampingnya terjadi pada siklus haid, sering mengejutkan, tidak berbahaya dan bukan tanda kelainan atau penyakit. Perdarahan bercak atau sputin, kadang-kadang nyeri haid lebih dari biasanya, dan yang terakhir adalah kondom wanita. Kondom wanita adalah sebuah kandung berlubrikasi dengan 2 cincin fleksibel di ujung-ujungnya, sebuah cincin lunak yang dapat dilepas memudahkan pemasangannya dan menjaga kondom di tempat. Sebuah cincin fleksibel yang besar tetap berada di luar vagina, yang meliputi pembukaan vagina atau vulva dan memberikan perlindungan pertambahan. Kondom wanita memiliki keuntungan melindungi dari PMS, tidak mudah slip atau bocor, tidak mempengaruhi hormon, dan tidak menimbulkan alergi karena terbuat dari poliuretan. Kerugiannya adalah beberapa orang merasakan kurang nyaman, tidak efektif posisi, dan harganya mahal. Kondom wanita tidak dapat digunakan bersamaan dengan kondom pria karena dapat menyebabkan posisinya bergerak keluar. Saya kira penjelasannya cukup ya, Bu. Apa Ibu bisa memahami? Iya, Bu, sudah paham. Jadi apa Ibu punya pilihan tentang KB? Mana yang Iya, Bu. cocok untuk Ibu nanti? Saya dan suami saya sudah mantap memilih KB suntik 3 bulan, Bu. Baik, Bu, saya pastikan lagi ya, Bu. Dan suami mengambil keputusan menggunakan KB suntik. Iya, Bu Bidan. Ya. Kontrasepsi suntik adalah kontrasepsi hormonal jenis suntik. Kontrasepsi suntik adalah kontrasepsi menjadi 2 macam ya, yaitu kan yang dibedakan menjadi 2 macam ya, yaitu DMPA atau
medroxyprogeston, asetat, dan kombinasi suntik DMPA ini berisi depot medroxyprogeston asetat yang diberikan dengan dalam suntikan tunggal 150 mg atau mili secara intramuskuler pada superior dengan posisi sim atau miring setiap 12 minggu. Superior dengan posisi sim atau miring setiap 12 minggu. Kemudian efek sampingnya gangguan haid, penambahan berat badan, yaitu ada gangguan haid, penambahan berat badan, vagina, menurunkan libido, gangguan emosi, sakit kepala, dan jerawat. Baik Bu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu Bidan. Baik Bu, ini ada surat persetujuan yang ditandatangani ya Bu. Dan Ibu tanda tangani ya Bu ya. Sebelumnya saya akan melakukan Iya Bu. dahulu ya Bu. Ibu namanya siapa Bu? Ibu namanya Wilda Bu Bidan. Umurnya Bu? 23 tahun Bu Bidan. Ibu sukunya dari mana ya Bu? Ibu Wilda Bu Bidan. dari mana ya Bu? Agama yang Ibu anut Islam ya Bu. Ibu agama yang Ibu anut Islam ya Bu. Kapan ya Bu? Ibu pendidikannya Bu terakhir Bidan. kapan ya Bu? Ibu pekerjaannya apa ya Bu? Ibu pekerjaannya Ibu rumah tangga apa Bu ya Bu? Bidan. Penghasilan baik Bu. Penghasilan baik Bu. Ya, Bu ya. Tidak ada penghasilan ya Bu ya. Ibu kalau saya boleh tahu alamatnya di mana ya Bu? Cisauk Bu Bidan. Nomor HP yang bisa nomor HP yang bisa dihubungi Bu? 0813388833 Bu Bidan. Baik Bu, silakan pindah ke ruang sebelah ya Bu untuk penyuntikan KB ya Bu. Iya Bu Bidan. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Sama-sama Ibu. Tinggal sebentar ya Bu untuk mencuci tangan. Ibu silakan naik Bu ke tempat tidur Bu, mari saya bantu Bu. Ibu sebelumnya saya periksa dulu ya Bu tekanan darah Ibu ya Bu. Maaf ya Bu. Ya elah nyok. Aduh ya. Maaf ya Bu. Tidak ada nyok. Ibu normal ya Bu, tekanan darah Ibu ya Bu 120/80. Baik Bu, saya tinggal sebentar ya Bu untuk menyiapkan alat-alat. Jeda dah. Ibu, selanjutnya saya akan menyuntikkan KB Depo-Blake. Baik Bu, selanjutnya saya akan menyuntikkan KB Depo-Progestin ya Bu sebanyak 3 cc dalam jangka waktu 3 bulan ya Bu. Sebentar ya Bu, saya tinggal sebentar untuk mencuci tangan dan mempersiapkan alat-alat ya Bu.
Bentar, jeda dulu deh, Nyok. Ya, menyentuh. Aspirasi. Pastikan tidak ada gelembung. Kemudian memakai sarung tangan sebelah kiri. Please stop dong. Ibu, saya bantukan taruh. Baik Bu, selanjutnya saya akan bersihkan dulu ya Bu daerah yang akan disuntik. Ibu, selanjutnya saya akan suntik ya Bu. Taruh mana sih? Bengkok, gembel. Enggak ini. Baik Bu, saya akan suntik ya Bu. Maaf agak sedikit sakit ya Bu dengan derajat 90. Maaf ya Bu, bantu tarik nafas ya Bu. Aspirasi, jika tidak ada darah, dorong secara pelan. Kemudian jeda dulu. Kemudian ambil kasa. Buang jarum suntik ke safety box. Kemudian Ibu, saya bantu ya Bu untuk membalikkan badannya Bu ya. Maaf ya Ibu. Maaf ya Bu. Baik Bu, selanjutnya saya tinggal sebentar ya Bu untuk mencuci tangan dan membersihkan alat-alat ya Bu. Membuangkan sampah ke rumah tangga. Buang ke sampah infeksius, membuang ke dalam klorin, buang ke klorin, buang ke sampah rumah tangga. Melepas sarung tangan secara terbalik di air klorin. Kemudian mencuci tangan. Ibu bisa datang kembali 3 bulan setelah Bu, setelah saya suntikan KB 3 bulan ini Bu, Ibu bisa datang kembali pada tanggal 13 Februari ya Bu 2021 ya Bu. Ibu, selamat malam.